Informatika, salah satu jurusan favorit di Universitas Islam Indonesia. Jurusan Informatika memiliki 1.500 mahasiswa aktif. Jurusan Informatika Universitas Islam Indonesia berjuang mendidik para mahasiswanya agar dapat menjadi pemungkin solusi teknologi informasi dengan nilai-nilai keislaman. Jurusan Informatika Universitas Islam Indonesia memiliki 2 program studi Informatika Program Sarjana dan Program Studi Informatika Program Magister. Dengan kurikulum yang dikembangkan pada tahun 2020, mahasiswa Program Studi Informatika Program Sarjana tahun keempat bebas memilih 1 dari 5 penjaluran untuk menyelesaikan program sarjana. Penelitian, magang, belajar di luar negeri, pengabdian masyarakat, atau perintisan bisnis dan memungkinkan mahasiswa lulus dalam kurun waktu 3,5 tahun. Aktif berkontribusi pada pengembangan disiplin keilmuan kekomputeran, jurusan Informatika Universitas Islam Indonesia memiliki pusat studi yang menjadi konsentrasi program magister, Informatika Medis, Sistem Informasi Enterprise, Forensika Digital, dan Sains Data. Dengan 7 grup riset, Sistem Informasi, Sistem Siber, Informatika Medis, Informatika Teori dan Sistem Cerdas, Rekayasa Perangkat Lunak, Multimedia dan Visi Komputer, serta Sains Data. Jurusan Informatika bertekad untuk terus menjulangkan inovasi dan melebatkan manfaat dalam dunia IT. Pembelajaran di jurusan Informatika Universitas Islam Indonesia didukung dengan fasilitas yang memadai seperti laboratorium, akses internet cepat, dan ruang belajar yang nyaman, sehingga para mahasiswa dapat mengaktualisasi diri mereka secara maksimal. Jurusan Informatika Universitas Islam Indonesia juga aktif menyelenggarakan seminar nasional dan internasional. Di antaranya adalah Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATI), Hacking and Digital Forensics Exposed Hard Facts, dan International Conference on Information Technology and Digital Application (ICITDA). Jurusan Informatika Universitas Islam Indonesia juga telah menjalin kerjasama dengan berbagai institusi luar negeri. Di antaranya adalah Raja Manggala University of Technology, Tanyaburi, Thailand, Yongsan University, South Korea, Nanjing Xiaozhuang University, China, University of the Cardinal Rust, Filipina, Tyler's University, Malaysia, serta beberapa institusi terkemuka lainnya. Jurusan Informatika juga telah bekerja sama dengan beberapa perusahaan IT seperti Tokopedia, Gameloft, Javan, Solusi 247, dan masih banyak lagi. Digital kini telah menjadi budaya. Jurusan Informatika Universitas Islam Indonesia siap untuk menjadi pionir digitalisasi dunia, memberi semangat kepada masyarakat dalam menyongsong dunia digital, dan mendorong lahirnya inovasi-inovasi teknologi yang solutif. We are IT Solution Enablers, Informatika UII. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, teman-teman, para penonton semua. Siang hari ini insya Allah kita akan sharing-sharing dengan Bu Canifah Indah Ratnasari selaku pemberi materi atau selaku pemateri nanti. Dan kita juga akan mendiskusikan nanti terkait dengan sistem, yaitu sistem pendeteksi ejaan bahasa Indonesia. Mungkin sebelumnya nanti kita akan diskusi dulu terkait dengan problem atau masalah yang sering kali ditemui oleh mahasiswa maupun siapapun sebetulnya itu ketika melakukan penulisan ya, atau menulis karya ilmiah atau menulis makalah, artikel dan sebagainya. Itu kan kadang-kadang kita tidak terlalu peduli ya, tidak terlalu memperhatikan kaitannya dengan ejaan yang kita tulis atau mungkin salah ketik dan sebagainya. Nah, ini nanti kita akan diskusi lebih jauh tentang sistem yang dibangun oleh Bu Canifah dan tim, yaitu sistem yang namanya cek ejaan. Sistemnya nanti mungkin bisa dikoreksi nanti ya kalau ada yang salah dari saya yang disampaikan. Sistemnya namanya cek ejaan, dan ini sistemnya mencoba tadi membantu orang-orang yang melakukan kesalahan gitu ya dalam penulisan di dalam bahasa Indonesia. Oke, terlebih dahulu mungkin
saya akan menyapa dulu Bu Canifah. Selamat siang Bu Canifah. Halo. Siang Pak Fatan. Oke, gimana kabarnya Bu Canifah? Sudah siap ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah siap. Oke. Kemudian kita juga sudah kehadiran satu tamu, ada mahasiswa kita, ada Mas Kukuh Anugrah. Halo, selamat siang Mas Kukuh. Halo, selamat siang Pak. Oke, Sudah gimana lulus kabarnya? Pak. Oh, sudah lulus ya Mas Kukuh Ya, ya? alhamdulillah sudah pendadaraan. Oke, sip. Selamat. Oke, kita akan mungkin cerita-cerita dulu ya. Saya akan ke Mas Kukuh dulu di awal untuk mencoba mendiskusikan pengalaman Mas Kukuh terkait dengan ketika bimbingan skripsi mungkin, ketika menulis karya ilmiah dan sebagainya. Ada nggak ini permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi kaitannya dengan salah ketik, salah ejaan dan sebagainya. Silakan Mas Kukuh, bisa cerita. Kalau untuk pertama kali kan itu Pak, karena kita sudah lama tidak menyentuh dengan dasar-dasarnya mungkin dasar-dasarnya dalam penulisan segala macam. Jadi pas awal-awal tuh ketika saya bimbingan pertama kali sama Ibu Chan itu banyak sekali menemuin koreksi-koreksian, mulai dari kata gimana atau kemana atau penggunaan kalimat yang tepat gimana. Jadi pas awal-awal itu mungkin ketika memberi ini Bu, hasil penulisan saya awal-awalnya itu ngelihat banyak sekali merah-merahnya dicoret Pak, seperti itu Pak. Seperti banyak sekali kesalahan dalam penulisan gitu. Lalu ibunya tuh Ibu Canifah bilang kepada saya perbanyak membaca. Jadi biar tahu kalimat yang tepat itu gimana dalam penulisannya, terus kata-kata yang digunakan dalam penulisan itu seperti apa. Seperti itu Pak kalau pada awal-awalnya Pak. Oke. Kira-kira ketika menulis begitu ya, ada nggak mungkin ketika mengalami kesalahan dan seterusnya itu menyadari atau tidak begitu, sehingga saya nih perlu nih sistem yang membantu saya begitu untuk mengkoreksi gitu ya. Kalau human correction kan oke lah bisa juga, tapi kadang-kadang kita juga butuh sesuatu yang bisa diotomatisasi begitu. Nah, ada nggak kepikiran kayak gitu Mas Kukuh? Kalau pas awal kan ketika kita nulis itu kan kita sendiri menganggap tulisan saya ini udah benar. Namun seringkali penganggap benaran itu ketika dikumpulkan atau diberi ke orang yang membaca mungkin mereka ada agak sedikit kesulitan ini maksudnya apa ya. Dan walaupun kita memberi ke orang yang mungkin sudah lebih paham, ke teman kita yang udah penulisannya lebih bagus, dia juga masih sering melakukan kesalahan kayak ini kamu harusnya seperti ini loh. Dan kalau saya sendiri bilang menurut saya ini udah benar, tapi menurut dia ini salah. Mungkin menurut saya sih lebih enak kalau ada sistem gitu Pak. Jadi bisa tahu nih dari human koreksinya seperti ini, namun dari sistem koreksinya seperti ini. Jadi manusia sendiri bisa tahu yang benar itu seperti apa gitu Pak. Oke, menarik sekali ini tampaknya. Nah, ini saya mungkin langsung ke Bu Canifah saja terkait dengan sistemnya ini. Sebetulnya apa sih ini ada sistem cek ejaan gitu ya. Kalau kita lihat ya oke lah orang itu paling salah ketik, kemudian paling salah salah kata depan atau awalan gitu ya. Huruf Kira-kira kapital. ya mungkin ada pengantar cerita sedikit dari Bu Canifah terlebih dahulu sebelum kenapa sistem ini ada begitu. Oke, ya. Seperti yang diceritakan Kukuh tadi ya, kita membimbing mahasiswa gitu ya. Jadi alhamdulillahnya Kukuh ini termasuk yang berhasil ya kok karena udah pendadaran gitu. Bukan. Definisi berhasil itu maksudnya ketika dikasih tahu ini salah beberapa kali dan akhirnya sudah tidak melakukan kesalahan itu, nah itu artinya berhasil gitu. Tapi ada juga yang ketika kita membimbing mahasiswa sudah sampai mau pendadaran juga kesalahan itu masih diulang gitu. Kayak misalkan nulis di mana, di spasi mana, atau huruf kata awal kalimat diawali huruf kapital. Nah gitu-gitu itu masih direvisi itu seakan ya cuma direvisi part yang ditandain, selebihnya enggak gitu, kayak ilmunya kemana ini selama ini bimbingan gitu. Jadi ya itu yang termasuk tidak berhasil. Nah alhamdulillah Kukuh termasuk yang berhasil setelah dalam tanda kutip diomel-omel gitu enggak ya saya. Ya setelah revisi berkali-kali akhirnya setelah bab 2 ya kok sepertinya udah lumayan lancar ya, bab 3 bab 4 udah tinggal ke konten gitu. Jadi biasanya saya kalau bimbingan lamanya justru di awal bab 1, bab 2 itu pasti revisi berkali-kali udah sampai. Nah, itu kan kita kok satu mahasiswa, belum mahasiswa yang lain, belum mahasiswa yang lama-lama
aduh capek juga ya ngasih tahu gitu. Nah akhirnya kepikiran, ya udah kenapa nggak bikin sistemnya aja nih, biar mahasiswa bisa ngecek sendiri juga gitu loh. Meskipun di awal bimbingan juga pasti sudah dikasih link semacam PB online, terus KBBI, nah gitu-gitu. Tapi nggak tahu kenapa masih kayak, ya harus dikasih tahu gitu. Jadi, ya akhirnya muncullah ide bikin sistem ini gitu. Oke. Kemudian mungkin bisa cerita, apa sih kesalahan-kesalahan yang biasanya muncul gitu ya? Tadi mungkin sedikit ya sudah sebutkan ya, mungkin akan memberikan gambaran kepada penonton semua gitu ya, sistem ini punya kemampuan apa, sehingga ketika mereka, ngecek apa namanya, tulisan mereka di aplikasi ini, oh tahu, oh yang dicek itu apa saja. Nah, mungkin fitur-fiturnya apa saja Bu Chanifah, dan sebelumnya mungkin kesalahan apa sih yang sering terjadi, kemudian sehingga sistem ini bisa, men-cover permasalahan tersebut. Oke, sebelumnya kan juga dianalisis dulu kesalahan apa aja sih yang sering dilakukan mahasiswa dalam penulisan gitu, dalam kerja praktik, tugas akhir gitu ya. Yang paling sering itu penulisan kata baku, terus kemudian typo seringnya, sebenarnya kalau typo tuh nggak usah pakai ada sistem, asal mau baca aja sebenarnya kelihatan gitu ya, misalkan mana A-nya hilang satu misalkan. Nah masalahnya seringkali yang disodorkan ke dosen itu entah versi final atau enggak gitu, jadi dalam baru page pertama aja kalimat pertama udah typo, kalimat kedua typo, dan ketiga. Nah, itu sebenarnya kan asal mau baca sebenarnya. Terus kemudian tadi penulisan kata baku, typo, terus penulisan dike dengan ada spasi atau tidak gitu ya, sebagai kata depan atau sebagai awalan. Kalau sebagai awalan kan tidak dipisah, tapi kalau sebagai kata depan misalkan di meja, di tembok misalkan. Nah, itu kan harus dipisah. Nah, itu sering sekali harus revisi gitu. Nah, terus kemudian yang terakhir tanda baca. Nah, sebenarnya ada beberapa, cuma yang diangkat 4 itu dulu gitu. Jadi tanda baca misalkan kayak termasuk penulisan huruf kapital juga termasuk di dalamnya juga ya, itu nanti di tanda baca juga. Jadi kalimat tuh diawali dengan huruf kapital misalkan. Terus diakhiri titik misalkan. Nah, kalau misalkan gelar kan memang harus ada pengecekan khusus. Nah, itu sudah, kalau gelar yang terdaftar di sistemnya sudah bisa dicek, tapi karena gelar sangat banyak ya, jadi cukup terbatas juga. Terus kemudian misalkan setelah titik itu ada spasi, terus itu sering kali lupa, atau sebelum akhir kalimat titik itu ada spasinya, itu kan salah ya, itu sering kali juga. Terus kemudian setelah titik spasi kan kalimat baru tuh, nah diawali huruf kapital, nah itu sering nggak diawali huruf kapital, gitu-gitulah yang sebenarnya cukup sepele, tapi karena sering jadinya nggak sepele Ya. gitu. Ya, sebenarnya itu berangkat dari permasalahan sebenarnya sederhana ya, sehari-hari kita temui gitu. Apalagi kita sebagai dosen, kalau misalnya ngecek skripsinya mahasiswa banyak begitu ya, dan masalah-masalah sepele kayaknya kesannya buang-buang waktu juga buat kita gitu ya. Dan harapannya dengan sistem ini gitu ya, kita cukup terbantu, karena tadi kalau kita lihat sepele sekali, spasi, kemudian tanda baca huruf besar kecil gitu ya. Ya mungkin untuk dosen-dosen yang teliti dan sebagainya, atau mahasiswa yang juga yang bisa teliti ini bisa rapi begitu, bisa terselesaikan semua. Tapi kalau yang ya paling dosen kan biasanya wah waktunya terbatas ya kan. Kemudian mahasiswa juga kadang-kadang ngejar-ngejar, Pak ini saya sudah mau ini habis waktu Waktunya. pendaftarannya dan seterusnya sehingga kita butuh cepat begitu dalam mengoreksi. Oke, sebetulnya satu lagi ini Bu Chanif, berarti kalau kita lihat di sini ya di aplikasi ini salah ketik, typo dan sebagainya, ini sudah bisa terdeteksi. Nah, ini mendeteksinya sebenarnya gimana sih di belakang sistemnya ini ada apa gitu? Ada mungkin kalau kita bicara algoritma atau pakai machine learning atau pakai apa gitu di belakangnya. Kita pengen tahu Pendekatannya isinya ya. nih. Iya, isinya kayak Oke. gimana nih di belakangnya? Pendekatannya pakai NLP, Natural Language Preprocessing ya. Jadi kita pengolahan bahasa alami gitu ya. Jadi Natural Language Processing. Jadi kita tuh kan gimana caranya si mesin itu bisa mendeteksi layaknya manusia gitu. Jadi ya bahasa alami kan bahasa yang digunakan manusia gitu. Sebenarnya kalau dalam bahasa Inggris tuh sudah cukup banyak ya, ada Grammarly, ada di MS Word pun juga sudah ada. Cuma masalahnya di MS Word itu kan masih terbatas juga gitu ya. Jadi harus istilahnya untuk bahasa Indonesia, meskipun ya masih ada batasan-batasan yang memang ini kayaknya harus ada sistemnya nih gitu. Jadi akhirnya ya di situ. Jadi tadi pakai NLP, di situ ada pendekatan analisis yang mana biar sistemnya itu bisa
mengenali gitu runtutannya, dianalisis runtutannya itu tadi Pak. Jadi misalkan di tokenisasi, terus kemudian reprocessing-nya misalkan dibaca dari tokennya diapakan, misalkan ada elipsisnya tidak. Nah, semacam elipsis misalkan ada titik-titik-titik. Nah, dalam pengecekan tanda baca itu kan ada beberapa cukup banyak. Saya boleh nanya tentang algoritma apa pakai machine learning atau enggak di situ? Enggak ya? Enggak sih. Oke. Apa namanya? Berarti pertanyaan saya kemana nih? Ke NLP-nya aja kali ya. Oke, kita mulai masuk ya. Jadi tadi di sistemnya Bu Caniva cerita tentang bahwa sistem ini menggunakan natural language processing atau pengolahan bahasa alami. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Tadi kan baru cerita, ini tokenisasi dan sebagainya. Nah, di sistem ini bagaimana step-nya begitu Bu Caniva terkait dengan bagaimana dia bisa mengenali ini titik, ini harus huruf besar, ini harus harus ada spasi dan sebagainya, itu natural language processing-nya itu yang seperti apa gitu? Apakah hanya Jadi tokenisasi saja atau ada yang lain gitu? Karena tadi yang disebutkan ada baru beberapa. tokenisasi dulu. Oke, jadi di sini kan ada runtutannya ya, ada 4 poin tadi yang difokuskan gitu. Jadi itu yang pertama dia pengecekan kesalahan tanda baca dulu. Jadi ada daftar sebentar, ada sekitar 9 tanda baca gitu. Jadi di sini ada titik, koma, titik 2, tanda tanya, tanda seru, kurung siku, garis miring. Nah, itu ada kesalahan apa saja yang sering terjadi gitu di situ. Jadi semoga sudah teranalisis semua gitu. Di sini sudah ada poin-poinnya, nanti di websitenya juga bisa dicek. Terus kemudian kalau ada kesalahan di situ dicek lagi di dalamnya gitu ya. Kalau ada kesalahan tanda baca maka dicek dulu apakah ada gelarnya tidak atau ada elipsis tidak. Jadi elipsis itu misalkan kayak kita ngutip gitu ya. Terus kemudian berdasarkan bla 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 titik, terus kata selanjutnya. Nah, itu kan maksudnya ada kata yang dipotong. Nah, elipsis itu pengecualian juga seperti gelar. Jadi kalau ada kesalahan tanda baca termasuk gelar nggak nih? Kalau iya ya berarti ya sudah gitu. Tapi kalau misalkan termasuk elipsis nggak nih? Kalau termasuk elipsis ya sudah. Tapi kalau tidak termasuk gelar dan elipsis baru masuk ke yang selanjutnya. Baru yang masuk selanjutnya itu nanti dia ada pengecekan number juga, apakah number atau tidak. Terus kemudian pengecekan kata baku tokennya sepertinya di awal. Seingat saya pengecekannya di awal token, kemudian pengecekan kata baku, terus kemudian typo itu kan based on kamus ya. Kemudian sama penulisan dike di awal kata. Jadi penulisan dike di awal kata itu ada aturannya juga. Jadi misalkan setelah titik diikuti dengan kata konjungsi atau kata penghubung. Jadi misalkan gini. Sebentar. Cut dulu ya. Oke, lanjut dulu. Tadi poin yang ke berapa tadi? 2. Mau 3? Kata baku sama typo udah. Penulisan dike ya. Ya, 3. Sebentar. Oke, mulai lagi ya. Sebentar. Oke, tadi lanjut dulu sebelum ke yang penulisan kesalahan typo sama kata baku yang masih penulisan tanda baca. Di situ ada pengecekan lagi gitu ya. Jadi misalkan setelah titik diikuti dengan kata konjungsi atau kata penghubung. Jadi kata konjungsi atau penghubung itu ada yang boleh diletakkan di awal kalimat, ada yang tidak gitu. Kalau boleh diletakkan di awal kalimat, dia harus penghubungnya antar kalimat. Jadi misalkan kata konjungsi yang boleh diletakkan di awal kalimat itu contohnya agaknya, akan tetapi, dalam hal ini, jadi, selanjutnya, sudah itu. Nah, ada daftarnya gitu. Kalau di sistem ini ada sekitar 20 kata. Kemudian ada kata konjungsi yang tidak boleh diletakkan di awal kalimat. Jadi kayak misalkan agar, alhasil, apalagi, atau biar, dan, jika. Nah, itu di awal kalimat tidak boleh gitu. Jadi ada aturannya jika ini untuk yang tidak boleh diletakkan di awal kalimat di sistem ini ada 25 yang yakni yaitu nah gitu. Nah, itu kalau nanti diletakkan di awal kalimat dia nanti akan dideteksi sebagai kesalahan. Kemudian itu yang masih tanda baca selanjutnya terus dicek penggunaan kata baku sama typonya. Kemudian yang terakhir pengecekan di dan ke di awal kata. Jadi di awal kata itu dia sebagai kata depan ataukah sebagai awalan. Kalau sebagai kata depan, di sini dia harus terpisah dari kata yang mengikutinya. Jadi istilahnya dia dianggap sebagai
kata benda atau kata yang dibendakan gitu. Kalau tipenya nomina, maka dia harus dipisah atau dikasih spasi gitu ya dengan kata yang selanjutnya. Tapi kalau sebagai awalan, di sini dia diikuti oleh kata kerja atau kata yang bukan merupakan keterangan tempat. Jadi harus ditulis rangkai atau digabung dengan kata yang mengikutinya. Itu sih Pak Fatan. Jadi ada algoritmanya gitu yang diikutin. Kemudian barulah sistem ini mengeluarkan hasilnya. Wow, kayaknya cukup rumit juga ya. Berarti ini sistemnya semacam rule based gitu nggak sih, Bu Canifah? Jadi karena kalau dilihat kan, oh kalau dia misalnya kata benda, oh kalau misalnya dia ada spasi dan sebelumnya adalah apa begitu. Oh kalau ketemu ini berarti ini rule based ya? Masih rule based. Oke. Secara apa namanya proses tadi saya juga dengar apakah dia misalnya nomina atau bukan, berarti dia menggunakan apa tipe namanya katanya. tagging gitu juga ya. Jadi setiap Pakai tipe kata sih. Jadi di kamusnya sudah dikasih keterangan dia tipe katanya apa, apakah nomina, apakah adverb gitu-gitu. Oke. Berarti ini kalau secara apa namanya dalamannya sistem ini, pertama dia adalah sistemnya dibangun berdasarkan rule based, kemudian rule based-nya itu juga tadi di dalamnya ada proses tagging juga ya, pelabelan itu ya. Nah pelabelannya itu berarti sudah ketika ngambil data dari kamu sudah ada labelnya begitu ya? Apakah ini kata benda, kata kerja dan seterusnya, sehingga sistem ini tinggal dicek apakah dia kata benda atau bukan gitu ya? Bukan berdasarkan training. Ya, based on-nya KBBI, karena di KBBI kan ada tipe katanya itu kan. Jadi kita based on-nya KBBI karena KBBI nggak bisa kita ambil ya, nggak bisa di-crawling datanya, jadi harus dicocokkan juga. Jadi ketika pengambilan data harus dicocokkan tipe katanya apa. Gitu. Oke, ini ngambil data KBBI-nya dari mana ya? Karena kan setahu saya ini sependek pengetahuan saya belum ada API-nya gitu, atau dari mana ini? Kita pakai yang mendekati Kateglo gitu. Cuma harus ada pencocokan lagi karena di KBBI itu kan dinamis sekali ya. Jadi harus tetap sambil masukin datanya harus pengecekan ke KBBI-nya langsung. Berarti pakai API-nya Kateglo ini berarti. Jadi untuk datanya pakai Kateglo. Bisa dijelaskan nggak Bu Canifah, ketika kita berurusan dengan Kateglo ini berarti ada sistem pihak ketiga yang membantu sistem ini ya? Bukan pakai API sih, lebih tepatnya datanya si Kateglo diambil. Oh gitu. Pakai datanya, data katanya yang ada di Kateglo. Oke. Kemudian kalau kita bicara tentang penggunaan nih, kira-kira siapa sih yang punya kepentingan untuk ini? Kan kalau kita sekarang bicaranya konteks, oh kita dosen, oh ini mahasiswa. Kira-kira orang umum gitu ya, atau anak-anak sekolah itu perlu nggak ini? Atau bisa nggak pakai ini? Seberapa mudah juga gitu kemudian? Justru ya untuk umum sih, selain mahasiswa ya pastinya. Selain mahasiswa kayak semacam pelajar, terus kemudian orang umum misalnya saya siswa nih, saya belajar menulis dari awal. Misalkan sebenarnya materi-materinya juga materi yang diajarkan di sekolah-sekolah gitu kan ya. Jadi ya seperti penulisan di kata baku dan seterusnya itu kan kita flashback ke materi kita zaman kapan itu Pak? SD atau SMP? Ya mungkin SMP. Itu. Jadi ini bisa banget dipakai umum gitu. Jadi ketika orang mau menuliskan ngecek dulu, oh benar nggak nih yang dituliskan gitu. Jadi bisa dicek di sini. Kebetulan kemarin juga sempat di pengabdian dengan siswa SMP gitu, salah satu SMP di Jogja juga. Oke. Kalau tadi terkait dengan seberapa sulit, kira-kira gimana Bu? Ini adaptasinya karena tadi sudah dicoba juga ya oleh masyarakat umum, siswa SMP begitu. Seberapa sulit ketika mereka beradaptasi dengan sistem ini begitu? Karena kan kadang-kadang nih orang awam gitu ketika menggunakan ya sesuatu yang berbau teknologi yang baru yang belum pernah ditemukan sebelumnya, yang belum pernah dihadapi, itu agak wah bingung ini saya harus gimana, saya ini perlu klik sana klik sini, bingung dan seterusnya. Kira-kira hasil pengalaman kemarin itu seperti apa Bu? Enggak susah sih, karena pandemi ya, jadi saya ngasih video tutorial ke siswa-siswa gitu untuk demonya. Kemudian yang sudah terdaftar di sistem untuk dari yang SMP yang bersangkutan sudah sekitar 100-an gitu. Jadi tidak sulit juga. Jadi data yang dimasukkan juga sudah cukup banyak juga. Oke. Berarti ketika misalnya saya punya tulisan pengen dicek ini saya bisa semacam apa? Copy paste kemudian ya. Salin tempel kemudian, atau pakai apa lagi Bu ini fiturnya?
Sebenarnya kemarin ada 2 sih. Jadi ada text area gitu loh. Orang umum apa text area, ada box gitu ya untuk masukkan teks gitu ya. Bisa salin tempel atau ketik langsung gitu, atau, yang saat ini saya hilangkan dulu itu sebenarnya upload file. Saat ini saya hilangkan dulu gitu, tapi yang sekarang pakai box text area itu tadi. Oke. Namanya itu juga nggak terlalu sulit ya, tinggal salin tempel Ketik ataupun aja. ketik langsung dan sebagainya. Oke, mungkin sedikit cerita Bu Caniva. Ketika membangun sistem ini kan kita bicara tentang domain yang sebenarnya bukan domain kita ya. Oke lah, domain sistem informasinya kita gitu ya, karena kita backgroundnya informatics begitu. Akan tetapi ketika kita mempelajari tata bahasa, kan ini tata bahasa ya. Seberapa sulit sih Bu? Ya saya juga orang yang mendalami tentang dunia pengolahan bahasa alami juga gitu. Tapi kalau yang ini kayaknya juga beda lagi gitu ya. Ini agak lebih ke tata bahasa banget. Kira-kira seberapa sulit nih mengadopsi ilmu-ilmu tentang tata bahasa ke dalam sistem ini? Sebenarnya nggak sulit juga ya, karena kita kan setiap hari bersinggungan ya, karena itu juga maksudnya kalau dibilang beda ilmu, mungkin pendidikan bahasa mungkin ya lebih lininya. Cuma karena kita dosen dan kita membimbing mahasiswa juga dan kita berkutat dengan itu juga, kita nulis laporan, kita nulis karya ilmiah, kita juga berkutat dengan itu membimbing mahasiswa, ya itu udah kayak bidang kita juga gitu. Jadi secara nggak langsung ya based on pengalaman juga yang sudah ilmu yang didapat dari kepenulisan dari kita sekolah dulu juga yang sudah kita terapkan juga ya nggak susah juga sih. Jadi ketika awal dulu ini sistemnya dikerjakan sama Mas Altus, jadi mahasiswa bimbingan saya Mas Altus Turahunsi. Jadi saya ngasih ke dia berkas KP dan saya lupa waktu itu dia mahasiswa KP saya, kemudian saya tawari judul, topik ya, saya tawari topik dan diambil gitu ya, "Oh ya Bu, tertarik," gitu. Saya ngasih ke dia awalnya berkas KP mahasiswa yang saya coret-coret setumpuk gitu, saya kasih analisis gitu. Jadi dianalisis dulu sama Mas Altus, kemudian, "Oh ya Bu, kesalahan yang sering terjadi ini listnya ini. Oke, mau diambil berapa dulu nih kita kira-kira?" Dianalisis juga, terus akhirnya oke yang bobotnya istilahnya ya sudah layak atau mumpuni gitu, setidaknya yang sudah untuk tugas akhir ya akhirnya 4 itu yang sering terjadi gitu. Barangkali bisa didemokan Bu Caniva sistem dari cek ejaan ini. Oke. Mungkin pemirsa bisa akses juga ya, ini sudah online dan bisa diakses di cek-ejaan.com ya. Stripejaan.com. Jadi sistemnya simple sekali gitu tampilannya. Jadi sangat user friendly. Jadi ini ngapain sih gitu ya? Bisa dibaca ini kesalahannya apa saja. Jadi di sini typo, kemudian penggunaan kata baku, tanda baca. Tanda bacanya ada sampai i ya. Di sini ada sampai garis miring, titik 2 dan seterusnya. Kemudian penggunaan di dan ke di awal kata. Oke, kita langsung saja masuk. Kalau belum punya akun, ini juga karena kemarin untuk siswa SMP juga ya, jadi kita pengen tahu institusinya apa, ada kelasnya tidak, jadi sebenarnya nggak cuma untuk mahasiswa gitu. Jadi kita masuk saja, saya sudah punya akun, sebentar. Jadi tampilannya seperti ini, jadi bisa langsung ketik langsung atau copy paste. Di sini saya sudah menyiapkan studi kasusnya sebentar. Oke, kita lihat bareng-bareng dulu ya, secara manusianya dulu coba Kukuh ya. Ayo Kuh, ini yang salah apa aja nih? Dewasa, pola Kenapa hidup. salahnya? Karena di awal kalimat itu huruf kecil. Oke. Terus menurut saya itu di pola hidup harusnya bisa. Oke. Peduli. Itu peduli. Peduli. Oke. Peduli. Terus apa lagi? Banyak tipe. Terus instan bukannya itu termasuk kalimat asing Bu ya? Asing atau ada bahasa Indonesianya? Instan. Ya, sekalian tips ya buat teman-teman semuanya. Jadi kalau bingung ini sudah ada di KBBI atau belum, cek aja langsung kbbi.kemdikbud.go.id gitu ya. Ini sekalian tips penulisan ya. Tidak ada instan. Nah, kalau instan ada tanpa T, di belakang. tapi juga harus dibaca ininya juga.
definisinya. Kadang ada Definisinya. kata yang definisinya tidak sesuai dengan yang kita maksud juga. Oke. Terus apalagi nih Kuku? Spasi, Tanda ayo dicek lagi ada yang spasinya ini enggak? Itu tanda sebelum dan ini, tanda sebelum dan. contohnya itu Mas Kuku, sebelum Oh contohnya ya, itu ada. contohnya tuh ada spasi harusnya Bu setelah Oke. titik. Terus hal ini, halnya itu titik kan Bu? Kalau titik Ini titik spasi. halnya itu, hal itu kata konjungsi ya? Hanya harus Konjungsi bisa. nggak usah terlalu Iya. mikir. Kalau misalnya kalau itu titik ya harusnya kapital, terus yang koma setelah kurang sama tanda dan. Ya. Ini harusnya apa? Kalau itu cuman sama yang dikurang itu kurang spasi. Iya, ini kurang spasi. Ya. Terus Dan yang itu ini harusnya kalimat dan. kalimat atau kata? Kata dan. Ini pendadaran lagi ya, ini berasa bimbingan nanti. Iya, Walaupun berasa saya bimbingan lagi, dianulir. Bu. Oke, coba kita submit ya. Semoga jaringannya nggak bermasalah. Kenapa nih? Maaf ya, agak lama ini jaringan saya agak bermasalah. Jadi ini terdapat kesalahan. Jadi kesalahannya apa? Kita baca di sini penulisan huruf kecil pada awal teks. Suggestion-nya ini diklik saja, nanti dia mereplace yang di sini. Jadi ini peduli, penggunaan kata yang tidak baku, suggestion-nya peduli. Kemudian pola hidup, kata yang tidak baku, suggestion-nya ada spasinya. Kemudian ini typo ya, kita tahu. Cuma di sini suggestion-nya kita harus milih cek. Di sini kan kata yang dia pakai Evenstein, Pak Fatan. Jadi sebanyak yang kemungkinannya gitu. Di sini kita yang dimaksud banyak ya, banyak remaja. Kemudian sering kali, di sini yang baku sering spasi kali. Kemudian di sini tidak ada spasi setelahnya, jadi setelah titik spasi gitu ya. Kemudian malam, tadi kelewat ya kita ya. Oh ya, malam ini malam. malam. Terus kemudian instan, di sini instan. Kemudian kapital ya ini. Kemudian ini spasi juga, sama tidak ada spasi. Kemampuan ini juga kita kelewat ya tadi ya. Di sini kemampuan. Udah sih itu. Jadi tinggal klik-klik gitu aja. Oh ya, ini masih satu lagi. Dan ya. Jadi dalam penulisan laporan itu nggak boleh pakai tanda baca dan gitu ya. Udah sih itu. Jadi sesimpel itu Pak makanya, tapi sebenarnya sepele banget gitu ya. Itu masalah yang sering banget mahasiswa nulis gitu ya. Dalam hal ini mahasiswa ya, tapi tidak terlepas dari siswa ataupun masyarakat umum yang pakai. Cuma kalau misalkan dalam kita nulis anggaplah 5 halaman, dalam 1 halaman aja typonya banyak, kesalahan penulisannya itu coret-coretnya udah luar biasa banyak gitu, dan itu effort ya, dosen ngecek atau guru ngecek itu sekali ngecek, mahasiswa sekali ngirim itu bisa 2-3 jam saya minimal ngecek gitu. Jadi itu satu mahasiswa padahal bimbingannya banyak gitu. Jadi mau habis banyak berapa waktu gitu. Sebenarnya bisa dicek sendiri sih gitu. Jadi ya effort memang. Oke. Gimana kok? Ini saya jadi flashback dulu bimbingan sama aku. Sama Bu. Oke. Menurut saya ini cukup canggih gitu ya, cukup lengkap gitu. Kalau saya sebagai orang awam, banyak hal yang cukup terbantu dari sini. Karena ini sebetulnya juga selain ini kan kalau kita bicara ini tidak hanya sebuah sistem gitu. Di atas itu ya kita bisa semacam mengedukasi diri kita, mengedukasi siapapun yang dia pengen menulis dengan benar menurut kaidah bahasa Indonesia kan begitu ya. Ini kan kita juga perlu campaign nih, kita perlu sebarluaskan ya, informasi-informasi terkait dengan bagaimana menulis bahasa Indonesia dengan baik dan benar gitu kan. Ya, karena kadang-kadang kita juga ketika menulis surat resmi, ya, menulis laporan dan sebagainya, kita ini bingung ini. Oh, ini mana kata yang bagus sesuai KBBI atau tidak? Ini saya tanda bacanya salah atau tidak, ya kan? Tapi ini alhamdulillah ya sudah cukup lengkap ya, cukup terbantu begitu dengan adanya sistem ini. Tadi saya cukup ada tambahan informasi ini cukup jelas, ada Levenstein ini. Apa itu Bu Caniva Levenstein itu kan? Jadi ada kata banyak begitu ya, yang itu salah ketik, kurang huruf A kalau tidak salah tadi. Kemudian Bu Caniva bilang, oh ini pakai Levenstein sehingga suggestion-nya atau saran perbaikannya adalah kata-kata yang dekat dengan itu. Kira-kira seperti apa nih Bu kita menjelaskan Levenstein ini kepada penonton kita nih di sini? Levenstein distance itu salah satu metode ya, metode atau teknik ya?
Ya. Metode atau teknik yang jadi sebenarnya itu kan ada beberapa kemungkinan ya, ada sisipan, ada di apa namanya, substitusi saya agak lupa. Nanti ditambahkan ya Pak Fatan kalau saya ada yang keliru juga mohon dibenarkan. Ada sisipan, jadi misalkan kayak banyak tadi kan sisipan ya, perlu ada A, kemudian ada deletion, perlu ada yang dihapus gitu ya, misalkan typonya kebanyakan hurufnya nih, ada deletion, kemudian ada insertion ya. Saya lupa. Ya. Ya, Ya. kalau nggak salah ada beberapa itu dia menangani itu, kemudian dia mencari dari daftar kata yang sudah ada mana sih yang terdekat. Jadi dia nanti akan menghitung gitu. Jadi ada rumusnya, dia nanti akan menghitung, kemudian yang terdekat misalkan jadi tadi yang ditampilkan, jadi nanti misalkan saya ngeset yang jaraknya 2 nih, misal jaraknya 2. Jadi semua yang dari daftar kata yang jaraknya 2, misalkan jarak 2 tuh misalkan tadi kayak banyak, tadi 1 ya berarti? Sisipannya kan 1 huruf ya? Ya. Berarti jaraknya 1 gitu, levelnya distance, makanya ada distance-nya, ada kata jaraknya gitu. Jadi ya semua yang misalkan kurang dari sama dengan 2, misalkan jaraknya 2 tadi, ditampilkan semua, jadi suggestion-nya dimunculkan gitu. Sebenarnya semakin sedikit daftar kata yang ditampilkan sedikit, tapi bisa jadi yang kita maksud sama yang ada di daftar kata itu jadi misalkan maksud kita A, di daftar kata sebenarnya ada, tapi karena jaraknya kita ngesetnya sedikit, makanya suggestion itu nggak muncul gitu. Jadi kita harus coba-coba juga jarak berapa sih yang sebenarnya pas untuk sistem yang lagi dibangun gitu. Oke. Ya, sudah cukup jelas saya rasa. Dan ini apa namanya tadi saran yang diberikan itu sebenarnya juga sudah sedikit mengotomatisasi ya. Karena juga kadang-kadang suggestion itu kan ada pilihannya banyak dan tidak bisa sistem ini langsung mereplace begitu. Ini perlu ada sedikit campur tangan manusia di sini ya, meskipun demikian. Tapi ini menurut saya sudah cukup sangat baik begitu, karena kadang-kadang kita juga tidak bisa menyerahkan sepenuhnya kepada sistem atau kepada mesin untuk membenarkan ini. Oke, barangkali ada ini saran dari Bu Canifah terkait dengan pengembangan sistem ini lebih lanjut. Ini tadi kan oke lah, kemampuannya sudah bisa ini itu, kelebihan ini itu dan sebagainya. Kedepannya nih pengembangan ini seperti apa? Tampaknya ini masih akan terus berkembang karena tadi Bu Canifah katakan ya ada beberapa hal yang masih bisa dikembangkan dari sini gitu. Kira-kira ada yang bisa disampaikan Bu Canifah terkait pengembangan setelah ini? Fitur apa kedepannya? Kalau dari pribadi ya namanya manusia BM gitu ya, banyak maunya gitu. Jadi merasa masih banyak sebenarnya, sangat banyak. Ya sebenarnya based on pengalaman juga ya Pak Fatan, kita nguji membimbing mahasiswa, nguji pendadaran, list daftar kesalahan itu kan sebenarnya kita sudah punya semua gitu. Maksudnya ini lagi sebenarnya kalau mau kita punya database gitu ya atau punya kumpulan data, sebenarnya kesalahannya ya itu gitu. Maksudnya meskipun banyak ya itu lo lagi itu lagi gitu. Jadi ya sebenarnya masih banyak yang selain 4 tadi masih harus dikembangkan ke yang lain gitu. Sebenarnya sekarang juga sedang pengembangan, tapi nanti kita lihat ya, semoga doakan aja. Jadi ini masih ada. Nggak bisa dibocorin nih, kira-kira apa gitu yang sedang jadi Belum, pikiran masih dikerjakan mahasiswa dan masih dianalisis gitu. Berarti belum boleh dikabarin ya ke penonton ini. Oh ini setelah ini ada fitur ini itu dan sebagainya gitu ya. Belum Pak, masih on progress. Oh iya, saya ada sedikit pertanyaan menarik nih. Ini kan untuk mendeteksi yang sifatnya baku nih. Kira-kira kalau misalnya diberikan input dari teks yang tidak baku, kira-kira gimana ya? Bisa nggak ya? Maksudnya tidak baku tuh apa ya? Pakai bahasa slang begitu atau pakai anak yang disingkat-singkat atau bahasa alay gitu belum ya? Kayaknya ada beberapa yang sudah didaftarkan kayak BG kalau nggak salah Bang ya. Misal ya, seperti ini. Sepertinya ada yang sudah didaftarkan, jadi dia juga mengambil dari analisisnya itu dari yang sering gitu Pak. Jadi BG itu kan abang. Terus kemudian ini masih salah lagi, sebentar. Nah ini sistemnya seperti ini. Jadi sistem karena bikinan manusia juga ya, dan juga masih harus ada perbaikan di sana sini. Jadi ini tadi kan abang tapi masih ke ini ya, ke replace-nya masih seperti ini. Coba saya edit aja misalkan.
Padahal di sini sudah benar, tapi tadi sebelum di ini ABG gitu ya. Iya. Coba. Jadi masih ya harus sambil checking juga, masih perbaikan ke sistemnya. Ini huruf kapital ya. Lu kan bakunya kamu gitu. Gimana? Ini harus ini. Nah, cuma untuk yang tanda baca, disclaimer dulu ya, itu sebentar, ada disclaimer-nya, sebentar saya buka dulu. Dia hanya kesalahan tanda baca yang merupakan kesalahan penulisan, bukan kesalahan penggunaan. Kesalahan penggunaan itu gimana? Misalkan nih, di sini, saya edit dulu. Harusnya tanda Misalkan tanya gitu ya? harusnya tanda tanya, tapi saya tulis titik. Nah, itu sistem nggak bisa mendeteksi, karena itu udah Oke. bukan penulisan, tapi penggunaan gitu ya. Yang penggunaannya tidak diatasi oleh sistem ini, hanya penulisannya. Berarti ini peluang ini, Bu. Peluang Tapi untuk riset selanjutnya. agak mikirnya agak lama nih Pak. Misalkan harusnya titik tapi ditulis koma, gimana tuh cara Kita deteksinya? tinggal pakai machine learning aja. Pakai deep learning, pakai machine learning Oke. bisa. Kita Tapi datanya harus banyak kan? ya bisa berangkat dari yang Ya. sedikit. Kita bisa berangkat dari yang sedikit. Saya malah kepikiran, oh ini peluang ini buat siapapun lah ya yang mau meneliti tentang ini. Jadi kita misalnya nih pengen mengecek apakah baca yang ada di belakang kalimat ini benar atau tidak, harusnya titik, harusnya tanda baca, tanda tanya atau tanda seru. Mungkin kita bisa training dengan beragam contoh kalimat tanya, ya, beragam contoh kalimat yang mungkin seruan dan sebagainya. Ini cukup ya menantang lah, cukup menantang. Menurut saya bisa, ini sangat doable gitu. Iya Pak, tarik Pak. Ayo dikerjakan. Oke. Boleh, pekerjaan ada, tapi waktu ini sama tenaga ini kan kita perlu. Tapi ini menarik ya, menarik sekali. Oke, jadi apalagi Bu Chanifa yang selain ini kira-kira peluang ke depan, Selain fiturnya ya, sebenarnya banyak sih kalau untuk, karena yang berkaitan dengan manusia itu menurut saya dinamis ya, karena apalagi bahasa gitu, di KBBI aja setiap harinya data nambah berapa banyak gitu, pasti sangat banyak. Jadi ya itu tadi, karena sangat dinamis kaitannya sama bahasa, sama manusia juga gitu. Jadi kayak misalkan kesalahan tadi fiturnya kan banyak, bisa jadi nanti di prosesnya kita membimbing mahasiswa kesalahan tambah, jenisnya tambah banyak lagi. Nah, itu kan peluang juga. Kemudian misalkan template laporan tugas akhir, saya kebayangnya ya, atau KP misalkan, kerja praktik, nulis template-nya aja mungkin salah, atau mungkin nulis nggak usah template-nya aja, bab 1 kemudian ada enter, jarak, spasi, jarak, kemudian baru tulisan. Nah, itu kan ada yang nulis tanpa enter. Nah, sebenarnya itu sebenarnya kayak gitu kan bisa sebenarnya nggak pakai sistem juga bisa dicek manual sih. Tapi balik lagi ada sistem kan untuk memudahkan, barangkali nantinya kalau yang kesalahan kayak gitu sangat banyak. Nah, ini sebenarnya kesalahan informasi yang tidak tersampaikan ke mahasiswa bahwa template-nya kayak gini, atau ya ada sesuatu yang di situ gitu yang mungkin ya dengan adanya sistem memang saking banyaknya kesalahan dan kita daripada istilahnya revisi ngomong berkali-kali, bisa jadi diotomasi dengan cek sendiri deh ke sana ke alamat ini gitu kan, lebih cepat gitu ya. Iya, oke. Menurut saya ini sudah cukup jelas ya dari sistemnya. Ada yang mau ditanyakan nggak Mas Kuku nih? Mungkin Mas Kuku ada sesuatu yang mengganjal begitu? Mau nanya Bu, Boleh. mengenai sistem ini kan kebanyakan seperti kita mahasiswa kan menulis itu tuh menurut kita udah benar. Mungkin seperti penggunaan di laporannya di mana mungkin sistemnya bisa nggak merekomendasikan kalau di mana itu kalau untuk merujuk kepada kondisi mungkin lebih baik memakai ketika seperti itu Bu. Oh, lebih ke semantik kayak itu ya. Ke Ya, pemilihan kata. Jatuhnya ke semantik ya Pak Fatan ya? Iya. Iya. Nah, itu juga tadi termasuk yang ditanyakan Pak Fatan, nyambung ya, berarti pertanyaan apa aja peluang. Nah, itu tadi juga pemilihan kata, kalau pemilihan kata yang berkaitan dengan semantik atau arti itu masuknya ke semantik, itu juga peluang juga. Jadi belum kok, itu belum ditanganin. Jadi misalkan, kalau misalkan masih kayak dia, misalkan nih, saya bilang, saya takut sama Tono karena badannya lebih besar. Nyanya itu kan, itu masih di NLP sih. Badannya lebih besar, Nyanya tuh siapa? Karena badan saya yang lebih besar atau badan Tono. Nah, itu kan
Makna. manusia banget, itu harus ngeceknya manusia ya nyanya. Nah, kayak tadi misalkan suggestion katanya Bu, misalkan di mana apa tadi ketika. Merujuknya mungkin lebih baik memakai ketika kalau untuk penggunaan kondisi. Oh, yang mana gitu ya. Iya, seperti itu Bu. Bila Mana, mana. bila mana. Nah, itu belum ditanganin. Itu juga peluang tuh. Jadi semantiknya sama sekali belum ditangani, ini masih penulisan. Semantiknya juga bisa, mungkin dalam penulisan kalimat kayak Kukuh dulu juga flashback ya Kukuh. Iya Bu. nulis kalimat misalkan mau nyampein apa sih kalimat ini gitu ya. Saya sering bilang, kamu mau nyampein apa? Kamu mau bilang apa sih di kalimat ini, kamu ngomong apa gitu. Gini Bu, iya tapi jangan muter-muter, langsung aja kamu bilangnya mau menyampaikan apa. Nah, pemilihan katanya itu ya biar menjadi Ya. kalimat yang informatif, yang ya to the point gitu, yang tepat sasaran gitu kalimat yang disampaikan. Nah, itu belum. Itu juga bisa sih. Tapi saya agak mikir nih logikanya loadingnya nanti. Secara sistemnya, analisisnya itu juga harus dalam ya. Juga tadi Pak Fatan bilang pakai machine learning aja, ya bisa juga. Tapi saya sama Pak Fatan tuh biasanya kalau nguji pendadaran kolaborasi ya Pak Fatan. Kalau saya lebih ke Ya. analisisnya yang deep gitu, Pak Fatan lebih ke mesinnya gitu. Biasanya seperti itu. Ya. Itu menarik tuh yang ditanyakan Mas Kuku sebetulnya. Kita bisa gabungkan dengan ada namanya ontologi, ya, semantik dan sebagainya. Karena ketika kita menggunakan sistem yang ada sekarang, kayak apa ya, saya lupa. Paraphrase, ada paraphrasing tool gitu. Barangkali ke depan bisa diarahkan ke sana juga. Semisal mahasiswa itu mengutip apa namanya, referensi begitu. Kemudian dia mau melakukan parafrase. Nah, bisa juga seperti itu. Nah, parafrase itu kan biasanya kalau menggunakan, saya biasanya pakai namanya paraphrasing tool di internet, ada website namanya itu. Dan ada website lain juga. Nah, itu dia mengganti kata-kata yang serupa, yang mirip, yang dekat untuk memparafrase. Nah, bahasa Indonesia ini ada peluang juga seperti itu. Misalnya ketika saya menulis dalam bentuk subjek, predikat, objek gitu. Saya balik misalnya, atau SPOK, kita balik jadi keterangan Cara dulu. maknanya sama, Nah, cuma cara makna sama. penulisannya beda. Betul. Jadi seperti itu cukup apa namanya, menjadi hal yang Tapi kayaknya agak masih dilema saya Pak. gimana? Kalau untuk tingkatnya siswa sama mahasiswa ya, harus tahu cara menulis dulu baru Iya. ke sana. Tapi kalau belum bisa misalkan Kukuh nih, misalkan masih dulu awal-awal ngerjain tugas akhir penulisan awal, bukan yang sekarang ya, bukan Kukuh yang sekarang ya. Sekarang sudah berproses. Sudah Jadi yang berubah. awal terus ada pakai tools itu, dia nanti ilmunya dia tidak bisa merangkai kata. Itu yang sebenarnya kan basic ya, kita merangkai kata, merangkai kalimat, maaf. Merangkai kalimat gitu. Merangkai kalimat itu kan dari kata per kata sehingga maknanya apa sih yang mau disampaikan, sebenarnya itu. Jadi kalau refreshing itu mungkin step-nya setelah penulisan dia dan penyusunan kalimat dia sudah clear dulu, ilmunya sudah masuk ke dia baru ke situ Pak. Itu kan tahapnya kayak misalkan penulisan apa ya, karya tulis misalkan, nah biar nggak kena plagiasi, nah dan seterusnya itu kan. Iya, ya betul banget. Tapi sebenarnya mahasiswa itu kan juga ada kadang-kadang mereka kalau ngutip itu ya kopas aja gitu. Ya, benar sekali Bapak. Iya betul ya. Udah kartu ini jadinya. Ya, kan mestinya kalau mengutip itu diparafrase, tidak sepenuhnya tergantung juga sih kutipannya kutipan langsung atau yang nggak langsung kan gitu ya. Kalau kutipan langsung nggak apa-apa sih. Iya, ya, oke. Kita sudah bicara peluang, kemudian kita sudah bicara tentang sistem ini cukup dalam. Kira-kira ada lagi nggak Bu Chanifa yang kita mau share nih ke penonton kita nih terkait sistem ini, atau ada selain peluang yang mungkin muncul dari ide saya dan Mas Kuku, ada tambahan dari Bu Chanifa barangkali? Sama ini sih, jangan, meski sistem itu ada memang untuk membantu, tapi jangan mengandalkan itu gitu. Jadi manusia juga harus berdaya, apa ya bahasanya ya, berdaya gitu. Jadi tips terutama buat mahasiswa informatika gitu ya, dan untuk umum juga. Jadi jangan malas untuk membaca. Sering-sering dalam misalkan nulis laporan gitu, sering-sering buka KBBI. Sampai sekarang pun saya misalkan nulis notulen misalkan, kata notulen yang baku apa, ayo Kukuh. Nah, ini kayak kuis ya. Ayo Kukuh, notulen yang baku apa? Notulen. Notulen itu kan catatan rapat tuh, yang baku kan notula gitu, kata notula. Nah, sampai sekarang pun, sampai detik ini pun saya misalkan nulis sesuatu, misalkan lapor LPJ kegiatan misalkan, LPJ kegiatan, atau misalkan saya menulis apa materi siswa, nulis slide
yang baku apa ya gitu. Jadi saya sendiri sekarang juga masih berakrab-akrab dengan KBBI juga, yang sering mahasiswa sering-sering buka ini. Jadi berakrab-akrab terutama dengan dua ini. Jadi POEBI online sama KBBI itu sih. Jadi meskipun ada sistem, ada tool, tetap kitanya juga harus ngecek gitu. Meskipun kalau misalkan ini kan cuma untuk final akhirnya ya, masih ada kesalahan nggak ya, jangan yang masih kasar dicoba di sini. Kalau untuk sekedar sambil belajar oke, tapi kalau memang diandalkan terus-terusan yang ya udahlah langsung klik 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 klik, ya ilmunya nggak masuk gitu. Jadi ya tetap manusianya juga harus belajar juga gitu. Jadi apalagi kita orang Indonesia gitu ya. Jadi siapa lagi yang kalau nggak pakai bahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik dalam penulisan, kecuali dalam sehari-hari memang bahasanya bahasa tidak baku gitu. Tapi dalam penulisan baku kita juga harus tahu ilmunya gitu sih. Oke, baik untuk penonton semua, tadi kita sudah diskusi panjang lebar tentang cek ejaan sistem ini, sistem yang cukup bisa membantu teman-teman ketika membuat tulisan ya, tulisan ilmiah yang sifatnya baku dalam bahasa Indonesia. Nah, kita punya kuis nih untuk para penonton semua. Nanti teman-teman kita minta untuk memilih ya, kita sudah bahas tadi, mana kata yang baku, yaitu yang pertama adalah peduli. Nah, kata pertama adalah peduli, yang kata kedua adalah peduli. Nah, silakan teman-teman jawab, nanti silakan ditulis di kolom komentar di YouTube-nya untuk menjawab kata mana yang baku. Yang pertama adalah peduli, yang kedua adalah peduli. Yang pertama dengan R, yang kedua tanpa R ya. Peduli dan atau peduli. Nah, silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Nanti akan kita berikan hadiah untuk 2 orang pemenang yang beruntung. Kukuh boleh ikut nggak Pak itu? Dia udah tahu Ya, Pak. jawabannya kan? Tadi sebenarnya sudah kita bahas tadi kayaknya Pak. Iya, sudah kita bahas ya. Justru itu, menyimak enggak tuh. Ya, oke. Jangan pakai fake account ya, Kuh, buat ikut kuisnya. Enggak, Bu. Oke, saya kira cukup ya untuk diskusi kita hari ini. Ada yang mau didiskusikan kembali sedikit mungkin Bu Canifah atau Mas Kukuh? Sudah sih kalau dari saya. Sudah cukup, Pak. Oke, saya kira penonton semua sudah cukup banyak yang kita bahas di kesempatan hari ini kaitannya dengan bagaimana menulis ya, bahasa Indonesia dengan benar atau melakukan pengecekan ya terhadap tulisan kita dengan sistem namanya cek strip ejaan atau cek ejaan ya yang bisa diakses di sistemnya di alamat cekstripejaan.com yang akan membantu teman-teman dalam membenarkan atau membetulkan kesalahan-kesalahan tulisan di tulisannya teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Sekali lagi terima kasih sebanyak untuk Bu Canifah selaku pemateri hari ini. Dan sukses terus untuk risetnya. Ditunggu kolaborasinya lagi dengan Bu Canifah. Sayangnya kita belum ada tulisan lagi. Oke, ditunggu Pak. Sukses juga buat Mas Kukuh ya. Sudah bantu juga sharing-sharing di sini ya. Sukses untuk pekerjaannya dan kehidupannya akan datang gitu ya. Amin. Oke, sekali lagi terima kasih untuk panitia juga dari jurusan Informatika Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.